pikiran kolektif. Ketika pikiran kolektif sudah begitu, semua orang akan mengikut. Ya, Bapak mengatakan begitu. Jadi, kapan sih itu akan terjadi? Kok begini-begini saja dunia ini katanya akan berubah menjadi dunia spiritual. Yang terjadi malah perang, yang terjadi malah korupsi, dan sebagainya. Jadi, apakah ini hanya pepesan kosong, ya, harapan-harapan saja gitu. Nah, disitulah satu kepercayaan, trust, keyakinan kepada sabda guru itu memang diperlukan, ya. Jadi mantra mulam guru wakyam. Jadi apa yang dikatakan guru itu adalah mantra, ya, akan terjadi. Jadi Bapak mengatakan kapan itu akan terjadi? Orang-orang bertanya. Orang-orang bertanya kapan anak marga nanti bisa memberikan ajaran ini kepada dunia, umat manusia, pelaut dan sebagainya. Kemudian Bapak menjawab, kamu tahu bunga Padma, ya, bunga tunjung, ya, membutuhkan berapa lama dia dari mulai kecil, kuncup, sampai dia mekar? 30 hari katanya. Ya, 30 hari dari mulai kuncupnya itu tumbuh menjadi mekar 30 hari. Ya, tapi sekarang kapan dia mekarnya itu? Kapan orang tahu dia akan mekar? Sehari sebelumnya belum tahu. Ya. Dia masih kuncup. Tahu-tahu aja pagi udah mekar dia gitu. Padahal prosesnya 30 hari, tapi benar-benar jadi bunga itu di hari yang ke-30 itu. Tahu-tahu aja pagi-pagi udah ada bunga mekar, kan begitu kan ya, bunga Padma ya. Jadi nggak kelihatan dia, nggak sedikit-sedikit, tapi tahu kuncup jadi mekar. Nah, seperti itulah ketika situasi sudah memang matang ya untuk terjadinya perubahan, ada sebuah ketika yang lama itu sudah memang hancur ya. Apa itu yang lama? Kapitalisme, dogma-dogma dan sebagainya itu sudah hancur ya, sudah siap, sudah matang sekali ya, sudah matang sekali untuk dibersihkan ya. Seperti buah itu memang sudah saatnya jatuh dia, karena sudah begitu matang. Secara natural yaitu perubahan akan terjadi, ditambah dengan yaitu perubahan yang diberikan oleh pikiran kosmik itu, dan tahu-tahu saja bunganya mekar ya. Jadi tahu-tahu saja jadi perubahan, ada klimaksnya nanti gitu. Jadi ada klimaksnya. Sebelum klimaks itu orang nggak tahu. Orang lama-lama, semakin lama ini orang semakin giving up ya, seperti menyerah ini, seperti nggak ada harapan, putus asa itu akan semakin banyak nih, di dunia ini ya. Kita spiritual jangan sampai begitu, orang-orang yang berjalan di spiritual jangan sampai begitu. Kita harus optimis ya, melihat begitu banyak masalah, semakin banyak masalah ya di dunia ya, makin banyak masalah ekonomi, masalah politik, masalah peperangan dan sebagainya. Ini akan muncul ya semakin kuat ya. Orang akan banyak yang putus asa, depresi, melankoli itu makin banyak. Nah, jadi kita inilah senjata kita untuk menghadapi itu ya, dengan meditasi, dengan kita kirtan ya, membuat pikiran yang negatif menjadi positif kembali ya. Negatif ketika kita ketemu melihat masyarakat itu banyak negativitas. Apakah kita perlu tidak melihat itu? Tidak. Ya, kalau kita tidak menghadapi negatif, kita nggak bisa menjadi kuat juga. Ya, tidak ada tantangannya. Hadapi masyarakat, situasi dan sebagainya. Ya, tentu tidak membuat negativitas, tetapi ada masalah ya kita hadapi. Dengan begitu positivitas itu muncul dari dalam. Dan kita harus sadhana ya, 16 point Dharma Cakra jangan sampai kita hilang. Oh, saya banyak utang lah, saya mau kerja aja dulu, nanti udah selesai utangnya baru Dharma Cakra. Nah, itu kadang-kadang saya dengar ya, jangan sampai begitu.
Kebalik malah ya. Kalau udah masalahnya selesai semua di rumah, baru saya Dharma Cakra. Jangan untuk begitu. Malah, ya dengan Dharma Cakra harusnya bisa membantu pikiran kita menjadi lebih stabil ketika menghadapi masalah. Ya jangan melihat Dharma Cakra itu masalah yang lain nanti ya. Mungkin dianggap begitu, kalau Dharma Cakra harus ini, harus itu, jadi masalah. Jadi kurangin masalahnya. Kurangin Dharma Cakra karena Dharma Cakra itu masalah. Kembali. Jadi Dharma Cakra, meditasi itu adalah obatnya. Di perspektifnya harus dirubah. Ya. Oke, jadi itulah. Jadi seperti tadi seorang dokter ya. Ada dokter yang hanya memberitahu, oh ini kamu masalahnya sakitnya sakit mata, tapi nggak dikasih obat. Tapi ada dokter yang lebih tahu, oh ini resepnya, kasih obat mata. Tapi setelah itu dia, oh yang penting udah kasih resep gitu. Dokter yang ketiga ditelepon, gimana kamu matanya gimana, udah minum obat belum ya. Jadi itulah guru ya. Jadi guru yang utama itu terus berlanjut bersama-sama dengan si murid. Si murid meskipun tidak melihat guru secara fisik kehadirannya, jadi si murid melihat kehadiran guru itu selalu ada, melampaui fisik ya dalam kehidupan kita. Di Baba selalu menuntun kita. Nah itu tergantung juga bagaimana si murid ya siap nggak untuk menerima kehadiran guru itu. Nah itulah namanya bakti. Ketika ada bakti, ada cinta kasih, ada kepercayaan. Ya. Seperti cerita apa itu, kalau kucing dia tutup mata pun dia tahu ibunya ada di situ, ya kan? Ibunya megang dia di leher, loncat-loncat, nah, dia tutup mata dia tahu ibunya di situ menyelamatkan dia, ya, memproteksi. Jadi baktinya anak kucing seperti itu tinggi. Nah, ya, jadi itu insting, tapi itu sebagai sebuah analogi seorang bhakta harusnya seperti itu tadi. Jadi tanpa melihat secara fisik ada trust di guru itu selalu hadir ya dalam kehidupan kita, memberikan sebuah apa namanya seperti tadi ya jaminan akan masa depan ya, jaminan akan sadhana, akan membebaskan pikiran ya. Ketika kita bacakan perintah agung, itu guru memberikan jaminan itu ya luar biasa. Jadi bagaimana kalau kita meditasi tahu-tahu nggak ada jaminan? Itu tidak kuat ya, cukup kuat untuk memberikan kita motivasi. Jadi guru yang memang sudah benar-benar dia memahami semua seluk-beluk jalan dharma sadhana itu dan bagaimana bisa mencapai yang terakhir, hanya dia bisa menjamin ya bahwa jalan ini akan menjamin kamu sampai di sana. Dokternya ya sudah berpengalaman sekali, kalau obatnya ini pasti sembuh nih ya. Nah, kita percaya sama dokter itu karena dokternya memang dokter yang memang expert ya, bukan dokter yang baru belajar. Perlu waktu untuk bisa expert. Ya, jadi itulah untuk hari ini. Ya, semoga kita terus bisa menjaga keseimbangan, kesibukan sehari-hari, selalu ingat kehadiran guru dan selalu optimis melihat ke depan. Namaskar. Baba
Persilakan tempat yang baik ini ya, ada dan banyak orang. Bila ada pertanyaan atau sharing, persilakan. Silakan kalau ada. Namaskar. Ini pertanyaan tidak ada hubungannya dengan tema permasalahan yang tadi. Ini pengalaman saya tadi di depan rumah ada warung. Saya suka belanja di situ, orangnya yang jualan sudah tua. Saya sering situ, warungnya juga masih sudah kuno gitu Dada. Saya suka belanja di situ tuh karena saya kasihan sama orangnya gitu kan. Saya ingat dengan ibu saya usianya sekitar 80-an. Cuman beberapa hari yang lalu pernah saya ditanya sama beliau, tuh itu cuma bahas di sini ya, katanya saya ngambil beras sama dia, saya bayar 20.000. Sedangkan saya bilang, wah saya nggak ada ngambil udah, saya bilang soalnya kalau beras kadang-kadang anak yang beli bukan saya itu yang hutang, saya bilang gitu. Saya pokoknya butuh nyemak beras Maya 20.000 sama 2.000, kata beliau begitu. Saya tetap tidak ada sambil saya tahu mana saya ngutang mbak, orang saya suka beli rinso, beli yang gitu-gitu deh Dada. Terus itu besoknya saya datang lagi bawa cucu, tadi pagi saya datang bawa cucu, ditanya lagi seperti itu, butuh deh yang ngambil beras sama ini deh bawa cucu sekalian, katanya kata udahnya gitu Dada. Saya kaget, saya punya kembaran yang benar-benar mirip yang utang-utang, saya bilang. Terus saya kaget, saya mau bayar apa gimana nih Dada, saya bayar apa enggak itu utangnya, padahal saya nggak ngambil gitu. Saya kadang-kadang sampai malam saya pikir, kok saya dibilang utang, jelas-jelas pokoknya butuh dah yang ngambil. Dia sampai nunjuk butuh dah yang ngambil. Oh sama cucu dah ini ngambil uang, saya dikasih uang 20 sama 2.000-an, kata beliau gitu. Saya bilang, udah saya nggak utang, masa saya utang beras, saya ketawa gitu, saya godain. Tetap dia tunjuk-tunjuk saya, katanya saya utang beras. Itu gimana itu Dada, kok saya bingung. Berapa itu? Saya nggak tanya berapa, katanya uang saya bayar, saya cuma bayar 20.000 ambil beras satu karung 5 kilo ya. Satu karung? Satu karung yang 5 kilo. Oh, ya kalau itu tidak terlalu membebani ya anggap untuk membantu. Iya, akhirnya tadi pagi saya ambil uang 100.000, saya bawa ke sana. Udah, saya bilang gitu. Terserah, udah percaya apa enggak, saya tuh enggak ngutang, tapi ini ada uang, mudah-mudahan berguna bagi Oda, berguna buat saya, buat semuanya. Dan besok kalau ada orang mau ngutang, jangan dikasih, saya bilang gitu sambil ketawa. Kudu nih Maya, nah boleh nggak gitu. Tapi saya gini, kok itu dibilang mau utang?
Mungkin mirip, mungkin orang tua soalnya kan. Iya. Ya, Mungkin karena seringan saya yang sana, karena Ya. saya suka ngobrol sama beliau, cerita dia. Di pikiran dia cuma ada saya sama cucu saya mungkin. ada miripnya mungkin. Iya, kenapa itu Ya. ada? Apa ada karena masa lalu barangkali? Gimana ya? Nah, mungkin memang ada orang yang agak mirip, mungkin Gitu ya. Mungkin orang lain yang kurang dikenal, tahu-tahu memang perlu gitu. Bawa anak gitu, mungkin kan orang minta-minta siapa tahu juga kan. 3 kali saya kesana, Ya. pokoknya butuh deh ngambil beras kesini, Ya. butuh deh saya bilang butuh. Aduh gimana ini neneknya nih. Akhirnya saya kasih uang, udah pokoknya besok kalau ada yang utang, Ya. jangan dikasih ada, saya bilang gitu. Terus udah nih susuk katanya, ya udah bawa aja gitu. Ya kayaknya wadahnya memang yakin dia itu benar yang dia lihat. Mungkin dia nggak nanya lagi orang itu siapa, dia udah kira ibu, udah soalnya. Ya. Ya nggak apa-apa, itu udah benar seperti itulah. Saya jadi beban soalnya kok saya dibilang utang, malam saya kok saya dibilang utang sama Oda. Tapi saya tanya anak saya, kamu ada ngambil beras di situ? Soalnya anak saya kan mirip saya ada itu yang apa bentak-bentak saya sama anak saya. Udah itu aja, makanya apa kata ada gimana ini apa baru saya bayar apa enggak? Ya nggak membantu, nggak membantu aja. Ya cuma itu aja dada, ya untuk refreshing lah, Ya. ketawa-ketawa. Ya, kesempatan membantu lah, enggak. Yang penting kita juga tidak terlalu sulit ya untuk itu kan. Ya, ada yang lain barangkali. Nggak ada lagi ya, kalau nggak ada kita kausiki ya. Nggak ada kausiki ya. Kalau kena kirtan nggak ada.